ada sanadnya nisbah kepada beliau, seperti kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang enggak bisa? Apa yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Satu video dari salah seorang habaib mengatakan, dulu ketika Habib Abu Bakar bin Salim mulai ada, mungkin maksudnya mulai dilahirkan, maka malaikat pencatat amal keburukan diliburkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ketika Habib Abu Bakar bin Salim mulai ada, maka malaikat pencatat amal keburukan diliburkan. Artinya keburukan-keburukan yang dilakukan di masa Habib Abu Bakar bin Salim mulai dilahirkan, entah itu perbuatan zina, ya, minum khamar, atau berbuat kemusyrikan, menyembah berhala, membunuh, transaksi riba, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya tidak dicatat oleh malaikat pencatatan amal keburukan. Ini sama saja teman-teman mengingkari firman Allah Azza wa Jalla. Coba antum perhatikan di surah Qaf ayat ke-18, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak satu patah kata pun yang diucapkan oleh siapa? Ya hamba-hambanya Allah, oleh manusia, melainkan ada malaikat di sisinya yang senantiasa mendampinginya untuk mencatat apa? Amal kebaikan dan keburukan, ya. Berarti semua perkataan teman-teman, dari mulai yang kecil, besar, amal soleh, amal keburukan, semua dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak satu ucapan pun, ya. Nah, kalau kita benarkan perkataan dari Habib tersebut, berarti orang-orang yang berbuat zina, ya, minum khamar, membunuh, ya, berbuat kemusyrikan, menyembah kepada berhala di saat Habib Abu Bakar bin Salim mulai ada atau dilahirkan, berarti tidak dicatat dong sebagai amal keburukan. Bagaimana ini konsepnya, teman-teman, ya? Seolah-olah kita menuduh Allah Azza wa Jalla membebaskan orang-orang, ya, berbuat kemaksiatan, ya, berbuat keburukan di zaman Habib Abu Bakar bin Salim. Ini bagaimana ini konsepnya, teman-teman, ya? Baik, coba kita simak dulu videonya, nanti insya Allah kita akan koreksi. Dan teman-teman, antum simak videonya sampai selesai, jangan sampai antum gagal paham. Ini dia videonya. Kalamul awliya us-salihin, derajatnya itu tidak bisa menjadi syariah. Sampai di sini benar, ya? Al-musyarri' yang bisa menjadi syariat itu adalah kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis. Ini syariat kita. Betul. Kalamul awliya as-salihin, kita ahli sunnah wal jamaah diajarkan untuk husnudzan dan percaya. Di sini subhatnya. Seperti hal yang semacam ini atau hal-hal yang lain yang seperti ini. Ketika yang bicara itu benar, aulia as-salihin, dan nisbah kalam itu memang nisbahnya kepada beliau, maka kita percaya dan kita meyakininya. Maka dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Kalam itu memang kalamnya aulia dan nisbahnya kepada beliau benar-benar terbukti. Ada sanadnya nisbah kepada beliau, seperti kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang enggak bisa? Apa yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, gitu. Kita husnudzan, kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar, gitu. Bukan orang lain berbicara
mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Ini yang perlu kita pahami. Banyak kalam aulia di luar sana, tapi perlu kita pahami dan kita pastikan nisbah kalam itu kepada si wali. Apakah benar wali ini kalam beliau radhiyallahu taala anhu arda? Apakah orang menyusupkan kalam ini dengan mengatasnamakan beliau? Selama kita tidak pasti kalam ini kalam beliau, jangan Anda ceritakan kepada siapapun sampai Anda pasti kalam ini memang kalam beliau. Itu yang pertama ya. Nah, kita potong dulu teman-teman sampai di situ, nanti ada lanjutannya ya. Jadi kita akan tanggapi. Di awal ada sebagian yang saya setuju dengan Habib ini yang mengatakan bahwa kalamul ulama, perkataan dari para ulama tidak bisa dijadikan sebagai syariat ya. Betul ya. Yang dijadikan sebagai syariat atau hukum yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian beliau melanjutkan, tapi katanya kalamul ulama itu jika ada seorang ulama yang berkata demikian, maka kita diperintahkan untuk husnudzon dan percaya. Nah ini nih, dua kalimat yang berbeda. Husnudzon, iya berprasangka baik, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia salah. Tetap kita mengedepankan husnudzon, tapi membenarkan stop dulu. Tidak ya. Apalagi dengan jelas Habib ini mengatakan, apalagi kalau memang benar nisbahnya atau perkataan itu benar-benar keluar dari lisan Habib Abu Bakar bin Salim, maka kita benarkan. Tidak benar ini teman-teman ya. Tidak benar perkataan seperti ini. Berapa banyak perkataan para ulama yang memang nisbahnya benar sampai kepada mereka, akan tetapi diingkari juga oleh ulama-ulama yang lainnya. Contoh, dalam mazhab Syafi'i atau lisan Imam Syafi'i secara khusus mengatakan bahwa kunut subuh itu disunahkan, akan tetapi diingkari oleh muridnya sendiri yaitu Imam Ahmad bin Hambal, dan ini jelas nisbahnya kepada Imam Syafi'i, tapi diingkari juga oleh para ulama yang lain tentang masalah kunut subuh. Kemudian juga banyak perkataan para ulama yang lain seperti Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, apabila kamu menjumpai perkataanku bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buang perkataanku dan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala yang dijuluki Imam Darul Hijrah, beliau pernah mengatakan, setiap perkataan kami bisa diterima dan bisa juga untuk ditolak, kecuali, kata Imam Malik sambil menunjuk ke arah kuburan Rasulullah. Artinya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengajarkan kita di sini teman-teman bahwa perkataan ulama, kiai ya, siapapun mereka, jangan diambil mentah-mentah sebelum kita mengetahui rujukannya sampai di mana. Ini perkataan imam mazhab loh. Dan banyak juga seperti yang saya katakan tadi, ulama mengingkari perkataan ulama, karena ulama itu juga manusia. Belum tentu tingkat keilmuan satu ulama dengan ulama yang lain sama. Contoh Imam Syafi'i, kenapa mensunnahkan kunut subuh? Karena mungkin hadis-hadis yang sampai kepada beliau, hadis tentang anjuran melakukan kunut subuh. Dan ternyata setelah diteliti oleh muridnya atau para ulama yang lain seperti Imam Ahmad bin Hambal, ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i tentang kunut subuh atau sunnahnya kunut subuh itu lemah. Kalau tidak salah bunyinya adalah yaqunutu fiha salatil ghada hatta faraqad dunya. Rasulullah melakukan kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Sampai beliau meninggal dunia. Artinya Imam Syafi'i mungkin memahami bahwa kunut subuh itu dilakukan oleh Rasulullah seumur hidup, akan tetapi dibantah oleh para ulama yang lain. Salah satunya adalah Imam Ahmad ya. Rasulullah hanya berkunut selama 1 bulan, tujuannya untuk mendoakan keburukan bagi satu kaum dan mendoakan kebaikan bagi satu kaum. Karena memang asbabun wurudnya dari hadis tersebut ada, yaitu Rasulullah mengutus 70 qura atau ulama ya kepada satu kaum, kemudian dicegah di salah satu sumur namanya Bi'r Ma'unnah, kemudian dibunuh, dan sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah. Maka di situ Rasulullah ya mendoakan keburukan bagi orang-orang atau kaum yang telah membunuh sahabatnya yang berjumlah 70 tersebut. Maka teman-teman, disinilah ya bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak mutlak, meskipun nisbahnya benar sampai kepada ulama lalu kita benarkan perkataan tersebut. Tidak seperti itu. Contoh juga Imam Ibnu Hazm yang membolehkan musik ya, dengan beberapa dalil. Akan tetapi banyak sekali para ulama yang mengingkari perkataan Ibnu Hazm.
Contohnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat tegas tentang keharaman musik, sampai-sampai beliau mengatakan jika ada orang mencuri alat-alat musik maka dia tidak dihukum potong tangan karena dia mencuri barang yang haram juga. Artinya bisa kita simpulkan perkataan seorang ulama, kalamul ulama tersebut meskipun nisbahnya benar sampai kepada beliau maka tidak bisa dijadikan sebagai rujukan kalau ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan jelas perkataan dari Habib Abu Bakar bin Salim kalau ternyata nisbahnya benar sampai kepada beliau, ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu patah kata pun yang diucapkan oleh seorang melainkan ada malaikat yang mencatat perkataan tersebut, teman-teman. Lalu Habib yang di dalam video ini menyebutkan bahwa ketika Habib Abu Bakar bin Salim mulai ada, malaikat pencatat amal keburukan diliburkan. Lah, ini kan jelas bertentangan dengan ayat tersebut yang Allah katakan tidak satu patah kata pun, melainkan dicatat. Yang dicatat apa? Amal kebaikan dan amal keburukan. Ya. Kalau kita benarkan perkataan dari Habib Abu Bakar bin Salim, maka teman-teman banyak sekali perbuatan maksiat di zaman Habib Abu Bakar bin Salim yang tidak dicatat. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, ya, menyembah berhala, berbuat kesyirikan, berarti tidak dicatat loh. Allahu Akbar. Ini sangat bertentangan dengan ayat Al-Quran tersebut. Kemudian teman-teman, Habib yang ada di dalam video ini mengatakan, ya, seolah-olah membungkus perkataan dari Habib Abu Bakar bin Salim ini dengan firman Allah Azza wa Jalla yang ada pada Quran surah Yasin. Habib tersebut mengatakan kalau Allah telah berkehendak, apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Betul, ya. Itu haknya Allah kalau menghendaki sesuatu, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, cukup Allah berkata kun, jadilah, maka terjadilah. Akan tetapi ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran atas perkataan para ulama yang jelas-jelas bertentangan. Ayat tersebut berbicara berkaitan dengan hak prerogatif Allah Azza wa Jalla dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang tinggal mengatakan kun terhadap sesuatu maka terjadi. Tapi bukan berarti ayat tersebut bisa dijadikan bungkus atau tameng agar perkataan ulama yang jelas-jelas batil, jelas-jelas bertentangan bisa jadi pembenaran. Allahu Akbar. Kalau seperti ini cara pendalilan, teman-teman, akan banyak orang bebas berkata sesuatu, mengatasnamakan perkataan wali, lalu dibungkus dengan firman Allah Azza wa Jalla, kalau Allah berkehendak segala sesuatu bisa terjadi. Ya, kalau begitu saya juga bisa berkata dong, tadi malam saya terbang ke atas langit, nembus langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Lalu saya gampang berdalil mengatakan jika Allah berkehendak, apa yang tidak bisa terjadi? Gak benar, teman-teman. Gak benar seperti itu. Baik, coba kita lanjutkan lagi videonya. Kemudian kita tidak bisa memaksakan orang lain yang tidak sepaham untuk meyakininya seperti kita. Ketika orang itu tidak meyakininya, kita memakluminya dan menghormatinya, karena ini bukan hadis, ini bukan Al-Quran. Anda boleh percaya dan Anda boleh tidak percaya. Anda nggak percaya nggak dosa. Anda nggak percaya bukan suatu kesalahan, tapi Anda mencaci itu kesalahan. Anda suudzon itu kesalahan. Kalau Anda nggak percaya, Anda tidak meyakini hal itu bukan suatu kesalahan, karena ini bukan hadis, ini bukan Al-Quran. Maka kita jangan memaksakan pemahaman kita kepada orang yang tidak sepaham, dan jangan menceritakan hal yang semacam ini kepada orang yang tidak percaya, sehingga timbul suudzon, dikhawatirkan timbul mencaci Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang akhirnya orang itu kena musibah gara-gara kita. Nah, itu hendaknya jadi orang yang ahli hikmah. Cukup kita yang percaya, kita meyakininya, alhamdulillah. Orang lain kita hormati. Baik, saya sangat setuju dengan perkataan Habib ini, yaitu kita ketika
atau ada ulama misalkan berkata sesuatu, tidak boleh kita paksakan harus mutlak percaya terhadap perkataan ulama tersebut. Alhamdulillah 100% saya setuju. Kemudian juga beliau di video tersebut mengatakan, akan tetapi jangan sampai suudzon, apalagi mencaci maki. Ini juga saya setuju. Dan perlu diketahui bahwa ketika ada di kolom komentar yang mencaci maki, saya angkat tangan. Itu bukan kehendak saya pribadi. Saya hanya meluruskan melalui video-video yang saya sajikan. Terlepas itu ada komentar-komentar yang seperti itu, saya berlepas diri. Akan tetapi ini Habib, saya ingin mengatakan perkataan-perkataan seperti ini, meskipun kita tetap berprasangka baik, husnudzon, tapi wajib untuk diluruskan. Kenapa? Karena ketika seorang tokoh, seorang kiai, seorang gus, ulama, habib, apalagi sudah disebut sebagai waliullah, ketika dia mengeluarkan fatwa, mudah sekali untuk dipercaya oleh orang awam. Di sini letak bahayanya, maka wajib untuk diluruskan. Apalagi Habib Abu Bakar bin Salim ini di Indonesia sangat-sangat ditokohkan dan sangat-sangat dipercaya tentang kisah-kisah karomahnya yang bahkan di luar nalar. Ya, pernah mengatakan beliau bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking saja. Buktinya banyak umat di Indonesia ini yang mempercayai hal tersebut. Ya, kita berhusnuzon. Husnuzon dalam artian ya kita berprasangka baik kepada beliau. Bisa jadi beliau salah berkata, bisa jadi juga beliau benar. Akan tetapi bukan karena kita husnuzon lalu tidak boleh mengkritik. Ya, wajib kita meluruskan hal-hal seperti ini Habib. Namun catatan di sini bagi beliau, bagi Habib yang ada dalam video ini, meskipun kita tetap berhusnudzon kepada salah seorang ulama, akan tetapi kalau perkataannya jelas-jelas salah, keliru, mungkar, maka wajib untuk diluruskan juga. Wajib untuk diluruskan. Karena kalau didiamkan perkataan seperti ini lalu diaminkan oleh orang banyak, bagaimana? Ya, yang berbahaya bahkan kepada beliau Habib ini, terhadap orang-orang yang mempercayai. Bukankah Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan, Rasulullah menjelaskan, ketika kita berbuat kemaksiatan kemudian kita mengajarkan kepada orang, kita bukan hanya menanggung dosa diri kita sendiri, akan tetapi kita akan menanggung dosa orang lain. Pun sebaliknya, ketika kita menyebarkan kebaikan, amal soleh, menularkan kepada orang lain, kemudian diikuti, maka bukan saja kita mendapat pahala dari amalan kita sendiri, akan tetapi insya Allah mengalir pula pahala dari orang-orang yang pernah kita ajarkan, yang kita tularkan kebaikan kepada mereka. Beda halnya kalau bukan ulama yang berkata seperti ini, hanya orang awam, kemudian dia konsumsi sendiri, maka kesalahannya, kekeliruannya, kesesatannya, ya dia konsumsi sendiri. Karena dia tidak memiliki umat, tidak memiliki pengikut. Ya, terserah, silakan. Tapi kalau ulama, ya, habaib, gus, kiai, apalagi sudah diwalikan lalu mengeluarkan statement-statement seperti ini berbahaya. Berbahaya buat siapa? Buat dirinya sendiri, ulama tersebut, kemudian berbahaya juga bagi umat yang mempercayai. Jadi tugas kita di sini meluruskan, tidak ada tujuan untuk mencaci maki. Silahkan antum bisa cek video dari awal sampai dengan video ini tayang nanti malam, tidak ada kata caci makian. Kalaupun ada di kolom komentar yang mencaci maki, saya berlepas diri dari komentar-komentar seperti itu. Kenapa saya membuka kolom komentar, tidak pernah saya tutup? Karena saya melihat di situ teman-teman ya. Di situ bisa saya sharing pemahaman-pemahaman sebagian saudara kita yang sangat gulu terhadap para oknum habaib atau orang-orang yang disebut sebagai waliullah. Itu tujuan saya, tidak pernah menutup kolom komentar, dan itu bentuk tanggung jawab saya atas postingan-postingan saya. Silahkan Anda berikan saya kritik di kolom komentar kalau memang saya keliru. Akan tetapi saya juga berhak untuk membantah kalau antum keliru dalam berkomentar. Bahkan yang lebih banyak adalah caci makian kadang-kadang kepada saya pribadi, menyebut saya dengan berbagai macam. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah gubris ya, saya biarkan saja. Terkadang mungkin saya membalas satu dua ya, mengatakan Anda ini gulu, ya, Anda ini telah berdusta, ya karena memang benar, ya.
Yang saya katakan insya Allah saya pertanggungjawabkan. Baik teman-teman, mungkin itu dia yang bisa kita sajikan di video kali ini. Semoga ini menjadi diskusi ya bagi kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita senantiasa ghirah, semangat untuk menggali agama kita, tentunya dengan landasan yang kuat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga jangan begitu mudah untuk menelan mentah-mentah perkataan seorang ulama, meskipun nisbahnya benar sampai kepada ulama tersebut ya. Berkata seperti itu, tidak semua perkataan para ulama itu benar teman-teman, tidak semua, karena ulama itu juga bukan nabi yang maksum, hanya Rasulullah SAW. Terbukti para ulama juga sudah berpesan kepada kita, sebagaimana perkataan di awal, Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata, dan ini Imam Darul Hijrah pernah berkata, perkataan kami, kata Imam Malik, perkataannya maksudnya ya, atau perkataan ulama yang lain boleh untuk diterima dan boleh juga untuk ditolak, kecuali satu yang tidak boleh untuk ditolak, yaitu perkataan pemilik kubur ini. Siapa? Rasulullah SAW. Artinya kebenaran mutlak datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena mustahil Rasulullah mengajarkan kita kesalahan, keburukan, sedangkan Rasulullah sangat mencintai umatnya teman-teman. Bahkan di ujung hayat beliau masih beliau mempedulikan umatnya, ummati ummati ummati. Nah, itu kecintaan beliau. Jadi tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kita sebuah keburukan. Tapi kalau perkataan para ulama, tidak ada yang maksum. Terbukti para ulama banyak mengingkari ulama itu sendiri. Terbukti banyak murid mengingkari perkataan gurunya. Salah satunya seperti Imam Syafi'i diingkari juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi itu bukan berarti berpecah belah. Tidak, bukan seperti itu pemahamannya. Jangan salah paham tentang perkataan saya ini. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.